Yang saya hormati Ibu pembimbing kami, Ibu dosen di mata kuliah Bahasa Indonesia, dan juga rekan-rekan UT yang saya cintai. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang COVID-19 berdampak besar terhadap dunia pendidikan kita. Tentunya sudah tidak asing lagi ya apa itu COVID-19. COVID-19 itu penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Sebagian orang yang tertular COVID ini akan mengalami gejala ringan, gejala sedang, bahkan sampai gejala berat yang bisa mengakibatkan kematian tentunya. Dan kita bisa melawan virus ini dengan apa? Dengan imun yang bagus, tubuh kita sehat, banyak makan vitamin, virus sudah tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Nah, virus ini masuk ke Indonesia pada tanggal 20 Maret 2020 dan pertama kali virus COVID ini berasal dari Wuhan, Cina dan menyebar hampir ke seluruh dunia dan termasuk Indonesia ini. Nah, tentunya dampak apa yang terjadi dari COVID-19 ini? Perekonomian Indonesia itu dalam ambang kehancuran. Karena apa? Dampak COVID ini sangat pengaruh besar sekali terhadap dunia perekonomian karena pasar-pasar ditutup, banyak sekali pabrik-pabrik ditutup sehingga pemutusan lapangan kerja, mal ditutup, pasar-pasar ditutup, pedagang kaki lima pun tidak bisa berjualan. Karena apa? Karena kalau kita keluar dari rumah, katanya bisa mengakibatkan tertularnya virus itu semakin cepat, sehingga perekonomian kita yang ada di Indonesia itu semakin hancur karena COVID-19 ini. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi, kita sebagai umat Islam tentunya atau beragama yang lain pun kita tidak boleh menginjakkan kaki kita di masjid karena masjid pun juga ditutup. Jadi kita diperbolehkan beribadah itu cukup di rumah. Bahkan sampai lebaran hari raya pun kita tidak bisa bertemu dengan keluarga kita yang ada di daerah lain. Kemudian di dunia pendidikan itu malah berdampak yang sangat besar sekali. Dampak negatifnya itu anak itu semakin hari semakin kita itu kewalahan untuk menangani anak. Karena apa? Anak ini sudah kecanduan gadget. Setiap hari kita belajar lewat HP, belajar daring. Jadi apa? Anak ini bukannya belajar dengan sungguh-sungguh, tapi anak itu lebih belajar permainan yang ada di HP, mengoperasikan HP, mengoperasikan gadget. Anak itu banyak mempunyai aplikasi-aplikasi lain sehingga dia itu malas untuk belajar, yang mengakibatkan dunia pendidikan itu semakin hancur. Yang kedua, nilai-nilai atau pembelajaran itu sudah tidak masuk lagi, sudah tidak bisa diresapi untuk pembelajaran selanjutnya. Tapi ada juga ya dampak dari positif dari COVID ini. Orang tua bisa mendampingi putra putrinya belajar, yang tadinya orang tua itu sibuk dengan kesibukannya sendiri, anak belajar sendiri, sehingga setelah ada COVID orang tua itu bisa di rumah demi anaknya belajar. Itu dari dampak positifnya. Kemudian kita sebagai pendidik, kita sebagai guru, yang tadinya saya itu tidak mengenal apa itu komputer, apa itu IT, saya belum bisa menguasai itu. Jadi kita dilatih untuk belajar mengenal IT. Nah, itu dari dampak positifnya. Nah, tentunya kita sebagai bangsa Indonesia harus bisa menjaga kesehatan kita. Dengan apa? Kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, jaga kebersihan diri. Tentunya kita harus banyak makan yang bergizi sehingga tubuh kita menjadi kuat dan bisa melawan virus dengan baik. Begitu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.